alhamdulillah yang akan menerimanya 1.000 orang. Ya. Malah beberapa tempat lah nagih jemaah itu, Pak mana kuponku? Masya Allah. Iya nagih deh Pak. Maka yang ditanya tadi agak emosi, mana korban nga ya? Korban dak, ya kupon. Marah-marah pula tuh Pak, dan kupon tuh marahnya. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu jemaah subuh rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah yang sudah banyak, malah terlalu banyak nikmatnya kepada kita, sehingga kalau kita nak ngitung-ngitungnya tidak terhitung. Ranting-ranting kayu sebagai penanya, lautan sebagai tintanya untuk menulis nikmat itu, habis air laut, habis ranting-ranting kayu, nikmat itu masih ada. Hal ini dapat kita rasakan hari-hari, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya nikmat yang diberikan kepada Allah. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ngapo kamu tak baca bersyukur atas nikmat-nikmat Allah itu? Sedikit baik ditarik nikmat itu bukan main, rasa sengsaranya kita. Urat pinggang baik bergeser dikit, wah, bukan putus Pak, bergeser. Apa istilah sekarang ini? Urat terjepit ya, istilah sekarang. Urat terjepit. Itu bukan main Pak. Ruku payah, sujud susah, tak begawi, jadi halangan. Belum lagi yang vital-vital, yang alat-alat beratnya seperti jantung, liver, hati. Waduh ya Allah, itu tidak ternilai. Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah. Selawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menyambung apa yang disampaikan Ustaz Antoni beberapa hari yang lalu kaitan dengan berkorban. Karena kita sudah dekat Pak ya, sudah dekat. Kalau menurut
maklumat Muhammadiyah itu tanggal 9 Juli itu Idul Adha. 9 Juli. Sekarang masih ada gunjang ganjing, ada yang 9, ada yang 10. Ya Pak ya, pernah mendengar di beberapa keterangan, tapi kita tunggu saja. Yang jelas menurut maklumat PP Muhammadiyah itu tanggal 9 Juli, berarti tanggal 10 Zulhijjah. Jemaah haji Lubuk Linggau akan berangkat tanggal 30 Juni bulan ini. 30 Juni itu diterima di Palembang jam 3 sore. Jam 3 sore sudah diterima di Asrama Haji Palembang. Menurut penjelasan dari baik itu dari pemerintah kota Lubuk Linggau bekerja sama dengan Kementerian Agama dan lintas sektor lainnya, berangkat dari Lubuk Linggau ini setelah sholat subuh tanggal 30. Jadi kalau ada keluarganya, kalau ada saudara, tetangga, kalau mau nganter Pak tanggal 30, sholat subuhnya di Masjid Agung As-Salam. Tanggal 1-nya berangkat dari Palembang menuju ke Jeddah karena dia termasuk gelombang kedua. Bedanya kalau gelombang 1 langsung ke Madinah, kalau gelombang 2 ke Jeddah. Itu termasuk kloter yang ke-7. Tempat tinggalnya di area Raudhoh itu lebih kurang 4 kilo dari Masjidil Haram. Kita doakan semoga jemaah haji Lubuk Linggau, Sirawas, Sirawas Utara, Sumsel dan Indonesia selamat berangkat, selamat pulang menjadi haji yang mabrur, haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke persoalan kita adalah korban. Berkorban adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Qaraba, arif, dekat, mendekatkan diri kepada Allah melalui pengorbanan kita, dituntut pengorbanan kita. Tahun berapa pernah saya sampaikan, kita kalah dengan kelapo. Bahasa punya kerambia, kelapo. Bahasa Indonesianya kelapa. Kalah Pak kita dengan pengorbanan kelapo, itu kalah kita. Kalau orang di pinggir pantai, kelapo itu dibabit-babitnya Pak, dibuang-buangnya. Ada kena batu, ada kena kayu. Tapi lama-lama hidup dia di pinggir pantai itu. Adalah dibanting-banting. Men bahasa kitanya lah disumpah-sumpah Pak ya. Lah ditendang-tendang. Tapi enjoy baik kelapo, tahu-tahu hidup dia. Itu tidak pula ditendang-tendang wong Pak ya. Kalau cak mana itu, cak yang di apa itu, sholat begitu ditembak-tembaknya, masuk di Palestina kan, pengorbanan. Terus tumbuh kelapo tadi berbuah. Sebelum berbuah itu Pak, lah merasai pulau, lah nanggung pulau dia, lantak wong buat ketupat pucuk kelapo, daun kelapo. Berhenti hidupnya enggak Pak,
Hidup dia ambil pucuk tu hidup dia. Belum sempat berbuah juga dia ambil lidinya. Mana daunnya, mana lidinya. Hebat, Pak. Perjuangan itu perlu jadi pembelajaran kepada kita. Kita berapalah perjuangan. Mulai berputik putik kelapu. Ada yang berguna Pak putik itu. Jadi obat katanya. Jadi mulai berputik, mulai diambil uang. Lagak besar dikit, kelapu mudo, kerambi mudo. Berebut pula Pak. Itu banyak tuh. Jadi mana daunnya, mana lidinya, mana buah kecilnya, mana masih mudanya. Itu pengorbanan bagi dia, pengorbanan bagi dia itu. La tuo, kalau di Pariaman itu baruak, tukang ngambil itu beruk. Tahu deh Pak, mana tuo, heran Pak hebatnya tuh, dilatih itu. Dikuncangnya dulu Pak. Hebat. Kuncangnya beda dia tuh, kalau yang agak tua agak kuat kuncangnya. Kalau yang masih muda kecil kuncangnya. Itu gawe beruk yang sudah dilatih. Oleh beruk tadi Pak, yang penting buah turun kan, kelapa turun, terantung, di bawah tuh ada batu, di bawah tuh. Yang jelas tanah Pak ya. Batu, kayu, kelentung. No problem kelapa. Seakan-akan kelapa ngambil tadi, ambil lah, woi buah aku nih. Untuk kebahagiaan, kelemahan untuk makan kamu, lajulah. Sudah turun ke bawah tadi, selesai perjuangan kelapa dari belum Pak. Dikocek walaknya. Kocek apa namanya, kulitnya itu. Waduh. Jingoan batoknya itu. Batok masuk padangnya Pak. Tempurungnya. Batoknya wah. Lah dipanjat, lah dijatuhi, dikocei. Sudah dikocek selesai? Belum. Tutus Pak, celtos. Mau pasar Pak nutus terus sekali itu pecah Pak. Saya berapa hari yang lalu tuh ada 5 kali Pak, tidak pecah. Lah. Kuat, keras rupanya. Tapi yang lebih biasa pasar Pak, tos sekali itu pecah dia. Lah dipanjat, lah diputar-putar, lah dijatuh, lah dikocek, lah ditutus. Pecah, keluar banyunya Pak. Banyunya tidak dibuang pula tuh. Untuk memeras. Supaya manis katanya. Cerita ibu-ibu itu Bu ya. Ibu cerita kelapa Bu belakang Bu. Cerita kerambi Ibu ya. Ibu paham tuh. Sudah pecah, selesai belum Pak. Ada yang langsung dikukur. Ada dikocek dulu, baru apa Bu nama Ibu? Selain kukur tuh. Diparut ya. Diparut. Itu cari parut yang tajam Pak, supaya cepat. Waduh. Sudah diparut selesai belum? Diperas. Ibu meras itu bisa dengan tangan, bisa dengan kain bersih. Ada juga di mana untuk pakai alat mesin merasnya. Udah hebat Pak sekarang, pakai mesin. Ada kalau alat dulu tuh pakai gilingan kayu merasnya. Sampai tak habis. Pertamanya kental sampai terakhir-akhirnya itu sangat encer.
Ini maaf Pak, menceritakan pengorbanan kelapo. Kaki kita balik dengan kita berapa nian pengorbanan kita. Sudah dikukur, diperas. Sudah diperas habis belum? Digiling cabai dulu, dicampuri kau dengan cabai kau, dicabai, dipedasi. Ada ditaruh caluk Bu, enggak ya? Wong buat apa tuh dikasih caluk enggak? Jarang ya. Yang jelas dikasih bumbu Pak. Bumbu itu diantaranya pedas. Ada yang sebelum dinjuk tuh, ada yang sedang mendidih. Iya, rata-rata kalau di Sumatera Barat sangat-sangat nanggung kelapo tuh dibuat rendang. Itu masaknya berapa jam Pak? 2-3 jam ya. Waduh, panas bukan main Pak. Sampai mendidih, bukan mendidih baik, malah lama mendidih itu sampai terkental-kental. Yang bagus itu katanya sampailah agak coklat-coklatan, sampai ke hitam-hitaman. Itu termasuk daerah masing-masing, itu ada yang sukunya hitam, ada yang sudah masih coklat-coklat. Kalau di rantau belum coklat, belum hitam Pak, namanya itu apa namanya itu? Kalio. Tahu nian Pak. Kalio itu belum terlalu lama Pak. Nah kalau rendang tadi masya Allah. Kasih cabai Pak sampai ngelegak, habis banyu apa yang ngelegaknya itu sampai hitam-hitam, dan informasinya itu tahan berbulan-bulan. Maka jemaah haji yang suka makan itu dia bawanya itu sampai kering. Itu bisa dimanfaatkan sampai 3 bulan. Untuk apa pengorbanan ini tadi? Untuk enaknya makan manusia. Bukan main Pak, tak keringat-keringat Pak, manusia makannya. Oleh karena pengorbanan kelapo. Pengorbanan kita, nah ini barangkali malam ini kita catat-catat apa nian pengorbanan saya ini. Masih kecil pengorbanan itu Pak, nangis. Menyiksa wong tua, nangis, akan main, wah. Pengorbanan wong tua itu dari dalam kandungan sampai melahirkan, sampai membesai, terakhir lepas tugasnya itu setelah nikah, itu pun belum lepas secara 100%. Setelah nikah masih tadinya wong tua di kamar 1 depan, karena anak lah nikah pindah nomor 2, kamar nomor 2. Lo kasihan nantu. Anak nomor 2 nikah pindah kamar nomor 3. Itu pengorbanan wong tua Pak, bukan pengorbanan anak pada wong tua. Anak 5 kamar 3. Mana dia? Di dapur. Masya Allah. Tapi bagi orang tua no problem. Tidak masalah. Yang penting anak-anaknya enjoy, anak-anaknya bahagia. Apalagi diantaranya itu pengorbanan kita berkorban untuk belajar, mempelajari dinul Islam, syariat Islam. Di belajar Islam itu ada yang formal, ada yang informal. Yang formal itu ada pendaftarannya, ada
pertemuan tatap muka. Kalau sekarang melalui Zoom, meeting, pengorbanan lah. Zoom itu harus pakai pulsa. Meeting pun cek itu dulu, beli pulsa. Masuk anak-anak kita 2 tahun yang lalu kan pakai Zoom meeting. Ada informasi sebulan habis 2 juta anak-anak kita tuh beli pulsa. Ternyata bukan belajar baik, nonton main-main. Masya Allah. Pelajari Pak. Tafaqquh fiddin namanya. Tafaqquh hendaknya ada di antara satu orang atau sekelompok tafaqquh fiddin, mengkaji, mendalami tentang ajaran Islam. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, mempelajari. Kalau ain itu pribadi kita masing-masing. Kalau kifayah itu secara bersama-sama, berjamaah. Ada sikok pun yang pinter, ada sikok pun yang menghayati, mengerti. Maka lepaslah dosa sekelompok itu. Misalnya kita menyelenggarakan jenazah itu fardu ain, fardu kifayah. Satu saja yang pacak Pak, habis dosanya sekelurahan tuh. Tapi kalau sekelurahan itu tidak ada satu pun yang bisa, maka seluruh kelurahan itu berdosa kalau. Penyelenggaraan jenazah itu harus dipahami, harus mengerti. Kira-kira setengah bulan yang lalu saya ngikuti ada orang yang meninggal. Yang hadir tuh perkiraan saya ada 100 orang melayat tuh. Tapi diajak nyolat kan cuman 10. Itulah diumumkan, halo bapak ibu, ini jenazah sudah dimandikan nih, ayo kita nyolatkan. Saya karena tidak bisa ngikuti, nak ke musola, nak ke masjid, di rumah itulah saya, maksud saya yang lain silakan ya. Nah, karena saya ada pekerjaan yang lain, sesudah dimandikan, saya sholatkan, adalah ikut agak 10. Diumumkan lagi Bapak Ibu yang mau nyolatkan berulang-ulang, artinya bergelombang-gelombang, silakan. 100 saja hati Pak. Masya Allah. Artinya ilmu tentang itu masih minim. Bisa jadi tidak tahu, bisa jadi tidak ngerti. Padahal nyolatkan jenazah itu pahalanya sebesar bukit Uhud. Masya Allah. Yang sudah umroh, yang sudah haji tahu bukit Uhud itu Pak. Jarang orang umroh dan haji itu tidak ke sana. Menurut pengamatan saya lebih besar Uhud ketimbang bukit Sulap. Ya Allah, besarnya pahalanya Pak. Aku ada di beberapa tempat itu gawe dia nyolatkan jenazah baik, sholat tidak. Pak so tidak. Lah ngapa Bang? Lah banyak dosa, apa pahala, lah banyak nian. Dosa bukit Uhud. Lah aku nyolatkan wong sehari itu cak 5. Ilmu tafaqquh fiddin. Maka di Sumatera Barat ada namanya Pakih Langko. Pakih Langko itu yang ada satu orang yang serba bisa Pak. Azan baca, qomat dia, imam jadi, marbot nyapu-nyapu masjid. Apa jadi iya. Suruh khotib jadi, suruh ceramah iya, berjudi jadi. Nah yang berjudi ini tidak boleh Pak ya. Iya. Wah ini langka Pak, nyari yang begini ini langka. Apalagi zaman sekarang kan harus spesifik. Spesifik itu artinya menjurus siko.
Kedokteran Pak, kalau dulu kan serba pacak Pak. Apa sakit Pak? Pala. Suntik, suntik. Ya. Apa sakit Pak? Telingo. Ya obat sehat. Kalau sekarang Pak enggak Pak, telingo. Mato, hidung. Malah kadang-kadang dicampur tigo. Di hati ya. Nah, telinga, hidung, tenggorokan. Iya. Sekarang enggak Pak. Malah sekarang lagi kalau untuk ngajar itu spesifik lagi. SPD, SD. Wah. SPD, SD, SPD, marbot. Dati spesifik khusus supaya dia lebih menjurus, supaya lebih detail dia. Jantung, liver, dan seterusnya. Ini pengorbanan mencari ilmu. Nah kita ini Pak yang formalnya mungkin lah lewat lah tua-tua. Informal ini, ini saya mimbarnya bukan mimbar ini, mimbar lamu. Saya mimbar lamu itu 83 tegak Pak. Tegak di sini masih kecil. Mungkin yang tua-tua masih ingat Pak Ji ya. 83. Ampun saya kepada Allah, astagfirullahaladzim. Mulai 83 itu Pak, saya ke Pekanbaru drama. 84-nya ke Jambi, 85-nya ke daerah Padang itu ya. 86-nya Bengkulu dan seterusnya. Belajar. Yang formal, nah kita ini informal, tidak resmi, tidak katik pendaftarannya Pak Edi. Daftar jamaah Masjid Raya kecuali depan tuh Pak Edi daftar korban. Nah, kalau jemaah enggak Pak, tidak pakai daftar, tidak pakai duit SPP, paling celengan baik. Celengan itu sesuku kita Pak ya. Kadang lewat, kadang 1.000. Kadang ngambil yang 1.000 lah. Kusut itu. Nah. Tak kati ujian Pak kita nih, kati ujian. Kita pikirlah Pak jemaah ada ujian. No. Ya masa pengajian ada ujian. Sebenarnya bagus juga Pak. Nyatat. Nah dulu Pak Haji ini, iya Pak Haji Amsir, setiap ceramah catatnya. Sekarang download ya. Nah, kalau itu kita praktekkan Pak, sangat banyak bahan kita. Baik itu membaca, baik itu mendengar, baik itu melihat, sangat banyak. Kalau formal kita nilai profesor galau Pak. Lah. Lagi sekarang lah ditambah subuh nih pula Pak ya. Catat atau dibuka YouTube kayak gitu catat. Pembelajaran adalah satu pengorbanan. Kita lebih merucut lagi pengorbanan harta. Pengorbanan harta. Kenapa ini harus dikorbankan? Kenapa harus dikeluarkan? Karena banyak perintah dalam Al-Quran. Aqimus shalah wa atuz zakah. Banyak di mana? Dalam Al-Quran aqimus shalah wa atuz zakah itu sepaket Pak. Artinya wong sholat itu jangan kisit. Wong sholat itu jangan medit. Wong sholat itu jangan sang pilih karyang. Tua Pak Haji Samsul Omar. Aqimus shalah wa atuz zakah. Zakat. Ada yang zakat
infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Zakat termasuk wajib. Itu kajian zakat sudah diuraikan oleh Pak Jabar sebagian. Ya. Nah, sekarang kaitan dengan korban, termasuk mengeluarkan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Haji raya sudah 9. 7 ya, 7 sapi. 7 sapi. Alhamdulillah. Yang akan menerimanya 1000 orang. Ya. Malah beberapa tempat lanagi jemaah itu, Pak, mana kuponku? Masya Allah. Iya, nagih deh Pak. Maka yang ditanya tadi agak emosi, mana korban nga ya? Korban dak, ya kupon. Marah-marah dulu tuh Pak, dan kupon tuh marahnya. Masya Allah. Nah, ada sistem untuk berkorban itu, mengeluarkan sebagian rezeki itu, ada sistem nabung. Nah, nabung bukan arisan biasanya nak dibalik ya arisan. Tapi oke lah apa namanya, apa arisan, yang jelas nabung. Ada nabung itu diserahkan kepada seseorang, ada nabung dewe, ada nabung beli emas. Belinya emas sekitar 3 bulan yang lalu, lebaran jualnya ada. Sistem terserah. Yang penting yang diunjuk tabungan tadi Pak Edi, nak amanah, nak jujur, catat masuk, catat segala macam. Untuk tahun ini lebih kurang 2.500.000, lebih kurang 2.500.000 orang. Kemarin tadi diceritakan 1 sapi bisa menjadi 7 orang. Tapi ada Pak yang kurang masuk kriteria. Mana itu ya? Nabung sekitar uang 100, sikok sapi. La ilaha illallah. Sapi 15 juta dibagi uang 100. Itu kriteria tidak masuk Pak, kriteria tidak masuk. Maka ada dulu tuh, sekarang lah mulai agak berkurang. Kalau lucu itu Pak, kapan ditanya, lah korban kayaknya. Iya, duit aku. Ada juga pemikiran Pak, 1 sapi 80 kilo dagingnya. Ke pasar dia beli 80 kilo juknya. Ini lebih bagus Pak katanya, daging galo. Nah, kriteria ada masuk juga, motong yang disuruh. Nah, kena motongnya disuruh, waktu beli ke pasar tuh dia motongnya sini, ke motongnya sini. Padahal bagi yang motong tuh jual. Jadi darlah itu sama menyembelih hewan ternak. Ya, kriterianya tadi itu domba, kambing, sapi, kerbau, unta. Nah, tidak masuk ayam Pak ya, tidak masuk ikan. Beli ikan seton, disembelih hidak, sekali hidak, ini korban saya, tidak masuk. Oleh karena itu ada tuntunannya, sampai kalau dia berani dia nyembelih dewek, kalau berani dia nyembelih sendiri. Tapi ada orang yang tidak berani karena mungkin faktor penyakit, faktor segala macam, diwakili kepada orang lain. Nah, setelah disembelih, boleh yang berkorban tuh makan, boleh
Malah dalam hadis tuh sebahagian. Kalau sebahagian banyak ego Pak ya. Ikut kambing sebahagian yang korban, sebagian denjuk. Yang hebat lagi yang berkorban tadi mesan-mesan. Ao nyontakku. Hati nyontakku. Wah, itu tidak boleh sebenarnya. Tinggal untuk orang tuh bulu-bulunya. Malah ada yang ngapukan daging. Apa istilah Jawa daging itu? Darah tuh, darah apa? Darah beku dan ambil je gorengnya, la ilaha illallah, tak boleh. Di daerah Jawa, daerah kita masih ada. Tapi kalau bersih kaki itu tidak apa-apa. Tapi kalau darah hitam itu dicak apa namanya agar tuh digoreng tidak boleh, haram. Boleh kita makan, tapi bagusnya jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Yang agak sering kita temui di tengah masyarakat adalah dibagi rato. Teko yang korban tadi dapat yang bagi rato tadi. Ada juga di tempat-tempat tertentu korban tuh tunjuk daging. Yang pengorban tuh tunjuk daging 5 kilo lah, janganlah. 5 kilo Pak. Kena apa namanya anggapan dia kena dia laba korban Pak ya, laba korban. Tapi yang bagus itu tadi disamuratokan melah tidak apa-apa. Tidak diambil pun tidak apa-apa. Diambil misalnya denjuk berapa pengorban, biasanya 5 asoy. Dia dapat siko asoy menjadi ya, yang 4 tadi masih dibagikan kepada yang lain. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin lain waktu disampaikan lebih rinci lagi. Terakhir, khusus panitia korban itu sejujur-jujurnya, seamanah-amanahnya, jangan macam-macam. Tahun berapa itu di Ma'ruf itu korban wong dilarikan duitnya. Tahun berapa Pak di Ma'ruf? Ya. Terus si panitia tadi janganlah macam-macam, disayat dagingnya masuk asoy, cucungnya ngambil dari belakang. Dulu ada Pak, jangan-jangan sekarang masih ada tapi lah kecil lah, peluang tuh agak kecil. Oleh panitia yang lain itu diperhatikan. Iya. Oke Bapak Ibu, yang belum Pak, ayo tidak apa-apa, masih ada waktu. Kalau lah parak-parak saya ini ngoceh juga, lah ngapa ngenjuk baru kasih tahu sekarang. Duit aku lah habis galo. Aduh, yang mana yang benar nih, oi. Masih lama-lama, masih lama nih, oi. No, ngenjuk tahu masih lama. Ngenjuk tahu sekarang ngapa lah mepet-mepet macam ini. Aduh, jawabannya. Ada ya, itu tergantung kualitas keyakinannya, kualitas keimanannya kepada Allah. Dulu waktu nyuruh arisan nabung, oke lah, tidak apa-apa, aku sekaligus weh. Ada yang cek itu, ada yang bismillah nabung. Jadi tergantung kepada kualitas keimanannya. Kalau kualitas keimanannya kapan baik? Sekarang jadi, besok jadi. Yang hebat Pak, yang hebat kurang sikok lagi nak sapi sikok itu wong 6 kan wong 7 itu. Wah ngumumkan yang sikok nih Pak, nanggung panitia. Bapak kurang sikok lagi, menunduk. Pergi kemana lagi Bapak kurang sikok lagi, geleng. Ujung-ujung 6 tuh beli kambing. Kapan beli kambing? Tidak cukup duit 2,5 juta tuh. Kapan anak berkorban kambing itu paling murah 3 juta Pak. Nah, gilir anak beli kambing Pak, kurang Bapak duit Pak. Dem weh. Ndak iungan dem mana iungan dem mana pula ini.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari hampir jam 6 Pak, jadilah kaki lain kesempatan kita ya. Ya. Dari beberapa penjelasan hadis itu ditemukan bahwa berkorban itu cukup 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Jadi 1 keluarga itu misalnya wong 10 anak, menantu, cucung, dapat galo sikok sapi, sikok kambing tadi. 1 kepala keluarga, 1 ekor kambing. Titik. Ya. Tapi jangan pula mempermainkan Allah. Anak 10, menantu 10, sini kumpul kalau hari ini rumah. Anggaplah 1 keluarga nih. Oh, itu mempermainkan. 1 keluarga itu dia sudah membentuk suami, istri, dan anak. Itu sudah keluarga lain. Tapi kalau anak tadi masih tanggungan kita, ya satu kepala keluarga tadi. Misalnya dia sudah pisah, sudah berkeluarga, malah berumah lain, ya urusan dia pula itu. Jadi cukup 1 kambing, 1 keluarga. Cak mana Pak, bini nak ikut pula Pak, berarti 2 kambing. Cak mana anaknya? Berarti sikok sapi, tidak bako. Iya. Tidak. Artinya 1 orang itu 1 kepala keluarga cukup 1 kambing. Andaikan punya kemampuan boleh 1 wong sikok sapi boleh. Tapi tidak tahu Pak siapa beli, tahu pokoknya gubernur itu sapi terbesar di Sumatera Selatan. Siapa belinya walau. Iya duit siapa dah. Presiden sapi terbesar di Indonesia. Duit siapa walau. Ya. Ya. Kepala, kaki, kulit. Prinsip ya, tidak boleh dijual, titik. Prinsip. Tidak boleh dijual. Kalau untuk kepala, kaki, kulit itu tergantung kesepakatan si pengorban. Kata si pengorban, dia mah cencang lah galuh, sudah lanjut. Atau kata si pengorban tadi, Pak, yang kepala itu kena ngolahnya agak susah. Bagi agak 2, kalau si uang bisa ikut Pak. Bagi 2 atau 3 lah, kamu silakan. Dibolehkan. Kalau kulit tadi Pak, kalau nak dibagi-bagi paling-paling segini Pak dapatnya. Oleh ibu tadi buangnya Pak, untuk apa ini segini nih? Ngolahnya macam mana, nak bakarnya dulu, nak nipisnya dulu segala macam payah. Buang Pak. Ada juga yang membaginya itu kepada beberapa orang saja. Wong 3, wong 4 misalnya. Silakan Pak, yang 4 tadi ambil lah. Yang pacak ngolahnya. Jadi sistem macam itu boleh. Nah, ada sistem jual. Nah ini agak viral Pak, sistem jual ini agak viral karena memang ada penampung itu. Penampung dia buat kerupuk jange. Iya, panti asuhan. Prinsipnya jangan dijual. Bunyinya jangan dijual. Mungkin tinjuk ke panti asuhan boleh,
Itu juga kesepakatan si pengorban Pak ya, termasuk kaki, cikil-cikil agak susah ngolahnya tuh. Ada yang bisa ngolah, tapi janganlah diborongkan si wong. Kalau sini 7 berarti 7 kali 4. 7 kali 4 kan? Untuk si wong lah jualan dia. Jual cikil ya. Jadi mak itu Pak, jadi agak namanya berbeda di lapangan. Kalau di Mekah itu Pak, berkorban tuh juga lo, coba ya, juga lo dia. Makanya si yang nak berangkat haji kalau pacak korbannya di tanah air Pak. Kalau korbannya di sana terlalu banyak Pak. Tidak termakan-makan, malah itu yang dikirim ke luar negeri yang miskin, kayak ke Chili, kayak kemana-mana tuh, itu diekspor. Yang situ tidak termakan-makan, belum yang korbannya, belum yang tamattu'nya, damnya itu, dam yang lainnya itu banyak. Jadi itu Pak ya, jadi Bapak Ibu, jam 6 lewat. Demikian saja, kalau terpanjang mohon maaf. Nanti kita perhalus lagi, diperdalam lagi baik ayat maupun hadis-hadisnya. Ayo kita berkorban, mudah-mudahan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala yang sangat luar biasa. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.